wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Susanti. Saya dari kelas KM 101 Prodi Komunikasi. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah pengantar komunikasi digital di Universitas Cyber Asia. Komunikasi merupakan salah satu bentuk aktivitas dasar dari manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dapat saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari dengan berkomunikasi. Komunikasi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Peran komunikasi sangat penting baik secara individu, kelompok, maupun organisasi. Pengertian komunikasi sendiri yaitu penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Komunikasi biasanya dilakukan secara verbal atau lisan yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Ada beberapa pengertian dari komunikasi menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Bernard Berelsen mengatakan bahwa komunikasi adalah transfer informasi, pikiran, atau perasaan melalui simbol, kata-kata, gambar, dan media lainnya. Kemudian menurut Theodore M. Newcomb, komunikasi adalah transfer informasi yang terdiri dari diskriminasi rangsangan dari pengirim ke penerima. Kemudian ada Gerald R. Miller, komunikasi dapat terjadi ketika seseorang menyampaikan pesan kepada penerima dengan maksud untuk mempengaruhi perilaku dari penerima pesan tersebut. Dan contoh dari bentuk komunikasi yaitu seperti Zoom meeting melalui aplikasi Zoom atau berkirim pesan melalui aplikasi chatting dan lain-lain. Berdasarkan dari cara penyampaiannya, komunikasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan komunikasi lisan dan juga tulisan. Ada komunikasi nonverbal, di mana komunikasi nonverbal ini merupakan bentuk komunikasi yang tidak melibatkan kata-kata. Sebaliknya, jenis komunikasi ini menggunakan bahasa tubuh seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, postur, dan bahasa isyarat lainnya. Di era modern seperti sekarang ini, jenis komunikasi nonverbal dipakai sebagai penguat dari komunikasi verbal. Seseorang tanpa sadar mungkin melakukannya. Ketika berbicara, beberapa organ gerak tubuh ikut bereaksi sebagai respon memperjelas apa yang disampaikan oleh kata-kata yang keluar dari mulut saat berbicara. Komunikasi nonverbal memiliki 5 fungsi yang membantu pengirim dan penerima pesan untuk memahami informasi atau ekspresi, yaitu repetisi, substitusi, kontradiksi, komplement, dan aksentuasi. Komunikasi nonverbal memang memiliki pengaruh dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau biasa juga disebut pembelajaran secara daring atau online, namun tidak terlalu signifikan, di mana masih banyak mahasiswa PJJ yang mengalami kesulitan dalam memahami materi-materi yang diberikan oleh dosen. Beberapa unsur-unsur yang penting tidak tersampaikan dengan baik jika dilakukan secara daring. Ada beberapa aspek-aspek yang sangat penting dalam komunikasi nonverbal yang tidak tersampaikan dengan baik, contohnya gerakan tubuh, sentuhan, ekspresi, tidak dapat terlihat dalam proses komunikasi atau pembelajaran secara daring. Meskipun bisa dilakukan video conference melalui Zoom meeting, namun masih kurang efektif karena kendala ukuran alat komunikasi atau juga jaringan internet yang berdampak pada berkurangnya kualitas pada gambar atau video. Interaksi antara dosen dan mahasiswa pun juga ikut terpengaruh. Interaksi yang dilakukan hanya secara daring, yaitu melalui Google Meet atau Zoom meeting. Kemudian, bagaimana cara memanfaatkan komunikasi nonverbal dalam perkuliahan jarak jauh atau PJJ atau secara daring ini? Yaitu salah satunya dengan memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia dalam media pembelajaran yang digunakan. Misalnya dengan memaksimalkan penggunaan fitur video pada Google Meet atau Zoom Meeting. Fitur mikrofon juga dapat membantu untuk berbicara dan mendengarkan penyampaian materi dari dosen.
Kemudian simbol keyboard juga bisa dijadikan sebagai contoh komunikasi nonverbal dalam media pembelajaran daring. Intonasi pada video pembelajaran oleh dosen dan juga gaya penulisan dan juga simbol-simbol dalam materi pembelajaran yang diberikan juga merupakan bentuk dari pesan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal meskipun kurang efektif digunakan dalam pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini dan juga memiliki banyak perubahan, namun pesan verbal maupun pesan nonverbal akan tetap saling beriringan dan juga mengikat. Penggunaannya akan tetap efektif apabila fitur-fitur yang tersedia digunakan dengan baik dan sesuai maknanya. Dan media yang digunakan sebagai pembelajaran juga harus meningkatkan fitur-fiturnya untuk mendukung sistem pembelajaran jarak jauh tersebut. Komunikasi yang baik dan efektif yaitu apabila komunikasi yang terjadi bersifat dua arah dan yang artinya makna yang distimulasikan atau disampaikan sama atau serupa dengan apa yang dimaksud oleh komunikator maupun komunikan. Dalam arti, komunikasi yang baik dan juga efektif itu berarti antara komunikan dan komunikator memiliki pengertian yang sama tentang sesuatu pesan yang disampaikan. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi antara satu sama lain, dan komunikasi adalah elemen esensial dalam proses interaksi tersebut, di mana komunikasi memungkinkan manusia untuk berhubungan, berbagi informasi, dan saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Dengan komunikasi yang efektif, hubungan tersebut akan menjadi lebih harmonis dan juga kuat, serta kerjasama juga menjadi lebih sukses. Komunikasi yang dilakukan tanpa persiapan terkadang tidak mendapatkan hasil yang efektif. Ada 3 poin yang menyebabkan atau menjadi tantangan untuk mendapatkan komunikasi yang baik dan efektif, yaitu yang pertama ada behavior, yaitu komunikasi seringkali tidak efektif karena keliru dalam memaknai bahasa tubuh. Hal tersebut disebabkan oleh pesan nonverbal yang membingungkan, pesan nonverbal berlangsung terus-menerus, dan pesan nonverbal yang masuk melalui 5 panca indera secara sekaligus. Kemudian yang kedua ada konteks, di mana komunikasi menjadi tidak efektif karena ditempatkan pada sebuah konteks yang tidak tepat atau keliru. Misalnya, waktu berkomunikasi yang tidak cukup, berkomunikasi pada waktu dan tempat yang salah, dan tidak sesuai karena terlalu bising atau mungkin banyak distraction dari luar. Kemudian yang ketiga ada relationship, yaitu menaikkan status Anda. Berikan data yang akurat, sampaikan apa yang dirasakan, gunakan kata saya sebagai pengganti aku, berbicara dengan nada suara yang teratur, berikan saran, pertimbangan, dan juga rekomendasi. Kemudian menaikkan status lawan bicara dengan cara berikan beberapa pertanyaan, berikan pujian dan juga sanjungan, berikan dorongan dan motivasi. Gunakan kata Anda atau kita dan jangan terlalu banyak berbicara. Baiklah, itu tadi penyampaian saya tentang pengertian komunikasi guna memenuhi UTS mata kuliah pengantar komunikasi digital di Universitas Cyber Asia. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Segala bentuk kritik dan saran saya terima dengan baik. Saya Rita Susanti dari kelas KM 101 Prodi Komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.